Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di qalbi wa saddid lisani wa sulul sakhimata qalbi, amin. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Izul Sukses, channelnya orang sukses, amin. Kali ini biasa ya, kalau backgroundnya nggak di lab pasti di kamar, dua doang, seringnya gitu. Ini karena kerjaan lagi sambil nunggu running dari perhitungan, jadi saya mau bikin video tentang interlayer spacing. Jadi bagaimana sih kalau menghitung jarak antar layer dari setiap surface kalau disimulasikan di komputasi ya. Jadi misalkan gambarnya tuh kalau dalam Vesta dia gini, kita punya ini surface 110, kalau dari atas dilihatnya kayak gini, kemudian kita mau menghitung jarak spasi antar layer. Jadi layer ini dengan layer ini tuh harganya berapa tanpa direlaksasi ya. Jadi itu bisa dihitung dari mata kuliah. Itu bisa dihitung ketika kalian mendapatkan mata kuliah solid state physics lagi. Nah, di sini kita mau menghitungnya tapi menggunakan vektor. Biasanya kalau dalam buku-buku atau buku terutama crystal structure, dia pasti akan langsung rumusnya itu interlayer spacing itu didapatkan dari A0 per akar dari DHKL square gitu. Jadi indeks Millernya. Nah, di sini kita lihat beberapa contoh untuk menghitung interlayer spacing. Tapi dalam hal ini kita mau ngebahas 3 aja ya. 100, 110, 111, dan udah. Sisanya ini udah pernah saya hitung tapi nggak saya tampilkan di sini gitu. Oke. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu surface 110, 111, 100. Kemarin sempat saya singgung satu kali untuk pembuatan 100 surface. Ini semuanya murni untuk Cooper ya. Jadi Cooper itu mempunyai lattice constant 3,16 angstrom kalau dari eksperimen. Nah, di sini misalkan berarti kalau Cooper dengan bidang 100, dia akan memiliki interlayer spacingnya itu 1,85. Kemudian untuk Cooper 110 dia akan memiliki 1,283. 111 untuk CU dia akan memiliki 2096. Nah, di sini nanti saya tunjukkan papernya terkait dengan harga-harga ini. Tapi kalian juga bisa dicari di Google Scholar. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung interlayer spacing untuk surface FCC 100. Nah, di sini 100 kita udah gambarkan dalam reciprocal space atau reciprocal lattice ya. Jadi 100 itu merupakan keluarga dari 200 juga. Ini surface 100, ini yang ungu 200. Nah, di sini kita mau cari jarak antar layer, jarak antar surface 100 sama 200. Nah, langkah yang pertama kita sebelumnya kita definisikan dulu. Kalau dalam kubus ini kita mendefinisikan titik P, misalkan titik P itu di sini. Berarti dia koordinatnya ada jadi kepala dikurangi ekor gitu. Jadi untuk P kepalanya itu ada di sini. Kepala berarti X-nya di 1, Y-nya 0, kemudian Z-nya setengah. Kalau ekornya ada di 0, 0, 0, 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi dikurangi titik poin P ini berada pada bidang pada titik pada poin ya bilangnya 0, 1, setengah, terus biar dibulatkan dikalikan 2 jadi 0,21. Jadi arah titik P itu adalah 0,21 itu. Kemudian untuk kalau surface 100 artinya dia mengarah pada arah 100. Jadi ketika
ketika saya punya surface, misalkan ini surface-nya, kemudian dia akan mempunyai harga normalnya gitu ya. Harga normal itu akan tegak lurus dengan si surface-nya ini. Namanya apa ya? Normal. Normal itu harus tegak lurus dengan bidangnya. Jadi 100 surface dia akan memiliki arah 100 juga gitu. Nah, penentuannya gimana? Untuk menentukan si arahnya, untuk menentukan, ya betul, untuk menentukan arah si bidangnya. Jadi misalkan nih, kita mau menentukan arah dari bidang 100. Berarti ini misalkan kita ambil dari sini vektor A, kemudian ini vektor B. Nah, vektor A itu harganya biasa kepala dikurangi ekor, harganya 0, 1, 0. Kemudian yang B, vektor B ini ke atas, harganya 0, 0, 1. Nah, kalau misalkan A, berarti A di-crosskan dengan B akan mengarah pada bidangnya. Hasilnya adalah ini normalnya. A di-crosskan B sama dengan ini. Biasa kalau vektor ya, kalau I kalikan J sama dengan K. Kalau negatif I dikalikan J sama dengan negatif K gitu. Itu arah-arah vektor. Peraturan menggunakan tangan kanan ya. Nah, di sini berarti kita crosskan normalnya itu A cross B. Jadi ini determinan biasa, determinan dari vektor A di-cross produkkan dengan si vektor B. Hasilnya 1, 0, 0. Nah, ini merupakan arah dari bidang 1, 0. Jadi bidang plane 1, 0 itu akan tegak terus dengan arahnya 1, 0 juga. Itu untuk arahnya. Kemudian untuk interlayer distance, jadi kita mau tahu harga bidang yang pink ini dengan yang ungu ini, harganya itu misal kita ambil tuh vektor dari yang bidang ungu ke bidang pink gitu, sebesar D. Nah, harga D itu berapa? Biasa kepala dikurangi ekor. Jadi harga D itu, D-nya itu kepalanya itu, D-nya itu kan 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian setengah ekornya berarti setengah 0, 0 gitu. Setengah 0, 0 terus dikurangi. Jadi harga D-nya itu setengah X, setengah ke arah X. Ini vektor unit ya, satuan. 0 ke arah Y dan 0 ke arah Z. Kemudian tinggal di dot produkkan dengan si normalnya, dengan normal ini. Gitu didapatkan, ada nggak ya? Nanti didapatkan harga ini A0/2. Itu untuk interlayer spacingnya. Kalau untuk ini yang lebih satu tingkat lebih sulit daripada 100 itu surface FCC D110. Kita mau mencari D-nya, interlayer spacingnya. Nah, di sini kita menggunakan 110 itu merupakan keluarga dari si 220. Nah, berarti kalau ditulis dalam reciprocal space dia 1/1, 1/1, 1/hingga, itu artinya 0. Jadi 110. Jadi kalau ini 1/2, 1/2 sama 1/hingga. Sama, kita menentukan dulu arah dari si surface-nya ini. Artinya kita menentukan normal dari surface-nya. Caranya kita di sini punya vektor A di cross produkkan dengan vektor B yang ini, yang hijau ya, hijau pupus. Jadi A-nya itu negatif X, biasa ya. Ini kepala dikurangi ekor, harganya ini. Ini B juga kepala dikurangi ekor, harganya vektor ini. Kemudian di cross produkkan apakah bidang 110 ini searah dengan 110, caranya di cross produkkan. Hasilnya ternyata ya guys, 110 untuk arahnya, direction. Ini cross product biasa ya. Kalau cari I berarti I-nya ditutup, terus J kanan, determinan J ke sini, kayak sini. Jadi matriks 3 order 3 ya, gitu bilangnya. Matriks 3x3 salah. Matriks 3x3. Nah, untuk harganya, harga interlayernya kita taruh di sini D.
vektor D ini dari bidang 220 sama 110. Ini kan bidang 220, yang hijau bidang 110. Jadi kepalanya D itu berapa? Kepalanya D itu 100. Kepala D di sini 100. Kemudian ekornya di setengah 00, dikurangi harganya jadi setengah 00, jadi setengah X plus 0Y plus 0Z. Ini vektor unit ya, satuan. Jadi diproyeksikan, kemudian ini didapatkan, ini D nya setengah ke arah X plus 0 ke arah Y plus 0 ke arah Z, didot produkkan dengan harga dari si N nya. N nya kan ini tadi 1, terus ini 1, terus 0, jadi 110. Nah, bisa kalau dot produk itu X kali X sama dengan 1, X kali Y sama dengan 0, X kali Z sama dengan 0. Nah, Y kali Y sama dengan 1. Di sini pakainya X saja yang dipakai. Jadi harganya setengah X dikalikan X per ini akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi hasilnya 1/2 dikalikan A per akar 2. A0 ini ya dikalikan lattice konstannya. Lattice konstan itu jarak yang konstan setiap unsur ya. Jadi setiap unsur itu berbeda-beda. PT itu berbeda, aluminium berbeda, silver berbeda, emas berbeda, copper berbeda juga. Jadi A0 itu karakteristik dari si lattice konstan setiap senyawa, terutama di transisi metal. Jadi didapatkan harganya A0 per 4 akar 2. Kalau dihitung, kalau dimasukkan A0 nya itu 3,615 untuk copper, didapatkan harganya tadi mana ini guys, ini 110 A0 per 4 akar 2 1,283 angstrom. Nah, untuk mengeceknya kita mau lihat ngeceknya itu di mana. Koreka. Ini dari papernya si Da Silva, Schroeder dan Blockel tahun 2004. Dia menjelaskan kalau kalau dia mana ya, cohesive bulk properties untuk copper dia di sini ya. Mana sih? Koreka. Interlayer spacing of the clean unrelaxed surface, for example, ini copper 100, 110, 111 itu sebesar ini urutannya. A0 per 2 ini A0 per 4 akar 2, terus A0 per 3 akar 3. Begitu. Nah, untuk yang tadi belum selesai, tinggal satu yang belum itu untuk interlayer spacing pada surface FCC 11. Gambarnya kayak gini biasa ya. Jadi 111 itu sekeluarga dengan 222 surface-nya. Nah, biasa ditulis dalam reciprocal space-nya dulu, kemudian dicari arahnya normal dari si surface 111 ini. Caranya dengan di cross produkkan vektor A, ini vektor A yang ungu di cross produkkan dengan vektor B. Hasilnya adalah apakah 111? Pasti 111 nih. Jadi bidang 111 itu memiliki arah 111 juga gitu. Itu untuk mengeceknya. Kemudian untuk interlayer spacingnya didot produkkan dengan si harga unit vektor normalnya gitu. Ini entropy ya bilangnya. Entropy itu sama dengan n vektor dibagi dengan besarnya n vektor. D di sini kita ngambilnya dari 0 ke titik yang plane 222 gitu. Jadi di sini D-nya itu harga D itu head dikurangi tail, artinya kepala dikurangi ekor. Kepalanya itu dari di sini
Sesungguhnya formal. Jadi di sini sangat ini ya, nggak tahu dari kemarin belum nemu bagaimana caranya kalau ini D-nya nggak bisa dari 0 ke 22 atau dari 22 bidang 22 yang hijau ini ke yang ungu ini. Tapi kalau dari Pythagoras untuk menentukan interlayer spacingnya bisa dilakukan. Ini udah pernah oret-oretan di sini, kelihatan gak ya? Salah. Ada nggak ya? Bentar. Pernah oret-oretan di sini dulu untuk menghitung interlayer spacing menggunakan matematika biasa, artinya rumus biasa. Didapatkan sepertiga A akar 3. Tapi kalau menggunakan ini kok iya gimana ya, agak nggak bisa di D-nya ini, harga D itu. Di sini memang masalah di D-nya untuk bidang 111. Itu sekiranya kalau dimasukkan didotkan dengan unit vektor dari si normalnya nggak dapet harga A0/3 akar 3 gitu. Tapi dapatnya dia kalau dari original titik 0 ini sampai ke titik yang ini. Saya pikir sih ini karena nggak tahu sih, kalau dari 0 original tuh di sini, kalau dari FCC-nya sendiri itu si titik originalnya itu ada atomnya di sini, dan di tengah-tengah itu nggak ada gitu. Terus di sini baru ada lagi gitu. Makanya dia nggak bisa menggunakan D yang biru ini, tapi dia harus dari 0 ke 1. Itu anggapan saya sih kayak gitu. Soalnya kalau di bidang 110 atau 100 itu di tengahnya tuh ada atomnya, jadi bisa dilakukan. Tapi kalau di sini enggak. Kalau FCC dari si bak FCC-nya untuk bidang 111 dia nggak ada atomnya di tengah-tengah di sini, makanya dia nggak bisa. Itu nggak bisa diselesaikan dengan vektor ini. Dia bisanya kalau pakai D dari 0 sampai ke ini. Segitu dulu guys, semoga saya menjadi ingat. Kalau ketika saya lupa kalian punya kurang efektif. Menjadi ingat. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh komen atau tanya langsung ke saya di Izul Sukses. Jangan lupa dibuka lagi, belajar lagi. Bismillah, aku juga ini baru buka. Bukan baru buka, udah niat mau bikin video ini. Soalnya kadang lupa juga kalau baca lagi ini urutannya bagaimana ya, jadi pusing gitu. Makasih gitu dulu. I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum.